Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, kelas 9 angkatan Special 23. Hari ini kita akan menyimak pembahasan soal untuk latihan ujian sekolah yang pertama untuk mapel IPA yang sudah dilaksanakan pada hari Kamis 27 Januari 2022. Insya Allah dari 10 soal PG dan 1 esai ini akan Bapak bahas detail dan seminimal mungkin. Untuk soal yang pertama, seperti yang kalian lihat pada layar, ini tentang pengukuran ya. Ditanyakan volume kubus A dan B dengan perbandingannya berapa banding berapa. Nah, kita lihat dari kubus A untuk ukurannya dari 89,5 sampai 91 ya. Berarti ini sisi dari kubus tersebut adalah 1,5 cm. Sedangkan untuk kubus B dari angka 93 sampai 96 berarti 3 cm. Diketahui tadi ya, sisi kubus A 1,5 cm dan sisi kubus B 3 cm. Ditentukan perbandingan volume kubus A dan kubus B. Jadi untuk volume kubus adalah sisi pangkat 3 ya, atau sisi kali sisi. Diperoleh volume kubus A sebesar 3,375 cm kubik. Sedangkan volume kubus B 27 cm kubik. Jadi perbandingannya 3,375 dibandingkan dengan 27 diperoleh angka 1:8. Kemudian untuk soal berikutnya ini tentang besar koefisien muai panjang yang tepat pada gambar tersebut ya. Sesuai dengan data diketahui ini logam P, Q, dan R ada data besar koefisien muai panjangnya. Jika dibandingkan antara P, Q, dan R, yang paling besar koefisien muai panjangnya ada pada logam Q ya, 2,9 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Sedangkan untuk P lebih kecil dari Q, 2,5 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Dan yang paling kecil lagi ada di logam yang R sebesar 3,2 kali 10 pangkat minus 6. Jadi untuk perbandingan besar koefisien muai panjang berdasarkan data pada tabel adalah Q lebih besar dari P dan P lebih besar dari R ya untuk logam tersebut. Nah, berdasarkan gambar yang terlihat dari pembahasan tersebut ya, kita kembali ke gambar. Nah, di gambar yang pertama itu diterangkan bahwa muai panjang dari Q itu lebih kecil daripada R, sedangkan berdasarkan data seharusnya Q itu lebih besar daripada R ya untuk gambar yang pertama. Sedangkan untuk gambar yang kedua ya, nanti yang pertama salah ya. Yang kedua juga di sini P lebih besar daripada Q, sedangkan seharusnya Q lebih besar ya karena angkanya 2,9 kali 10 pangkat minus 5, sedangkan yang P adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian di gambar yang ketiga dilihat Q lebih besar daripada R. Betul ya, karena kalau dilihat perbandingannya dari besar koefisien muai panjang Q lebih besar 2,9 kali 10 pangkat minus 5, sedangkan yang R 3,2 kali 10 pangkat minus 6. Jadi lebih besar yang Q dibanding yang R. Dan untuk gambar keempat juga P lebih besar daripada R, betul ya, karena bisa dilihat juga dari angka koefisien muai panjangnya. Sehingga yang tepat untuk soal yang nomor 2 ini adalah 3 dan 4 ya, gambar 3 dan 4. Nih bisa dilihat dari pembahasannya kurang lebih seperti ini ya. Untuk soal yang nomor 2. Kita beralih ke soal nomor 3. Nah, ini tentang kondisi benda yang apakah bendanya tenggelam, melayang, atau mengapung ya untuk benda tersebut.
diketahui beberapa massa dan volume dari benda ya, benda 1, 2, 3, dan 4. Pada tabel ini diletakkan di dalam bejana yang berisi air, di mana air ini massa jenisnya 1,0 gram per cm kubik. Nah, gimana gambar yang tepat berdasarkan benda tersebut? Ini ada 4 gambar ya, bisa kalian lihat. Nah, untuk benda-benda ini, benda 1, 2, 3, dan 4, kita harus ketahui dulu kondisi dari benda tersebut, apakah akan tenggelam, melayang, atau terapung. Benda dikatakan tenggelam jika massa jenis air tadi yang dipakai ya lebih kecil daripada massa jenis benda, maka benda akan tenggelam. Jadi massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis air. Fluida itu zat cair ya. Kemudian jika benda dikatakan melayang, keadaan ini terjadi pada saat massa jenis air ini sama dengan massa jenis benda. Jadi sama-sama satu tadi ya, kalau yang dipakai adalah air. Sedangkan kalau benda ini bisa terapung, terjadi pada saat massa jenis fluida atau zat cair ini lebih besar daripada massa jenis benda. Untuk itu kita harus cari dulu massa jenis dari setiap benda tersebut. Nah, ini sudah Bapak buatkan dalam sebuah tabel ya. Diketahui tadi massa jenis fluidanya adalah air ya, dengan sebesar 1,0 gram per cm kubik. Untuk benda pertama dengan massa 30 gram dan volume 10 cm kubik, diperoleh massa jenis adalah 3 gram per cm kubik. Sehingga kalau dibandingkan ini lebih besar ya massa jenis benda tersebut dibandingkan massa jenis air, maka posisi benda tersebut akan tenggelam. Yang kedua, untuk benda dengan massa 50 gram dengan volumenya 100 cm kubik, diperoleh massa jenis benda tersebut 0,5 gram per cm kubik. Ini lebih kecil daripada massa jenis air, maka posisi benda tersebut akan terapung. Sama seperti benda yang ketiga juga, dengan massa 150 gram dan volume 600 cm kubik, diperoleh massa jenisnya 0,25 gram per cm kubik. Maka ini juga lebih kecil ya daripada massa jenis air, posisi benda tersebut akan terapung. Dan benda yang terakhir dengan massa 200 gram volume 150 cm kubik, diperoleh massa jenisnya 1,3 gram per cm kubik. Ini mendekati ke massa jenis air ya, walaupun lebih besar sedikit, maka kemungkinan benda ini akan melayang ya, karena hampir mendekati dari massa jenis air. Sehingga untuk jawaban pada soal ini bisa dilihat ya, tadi benda 1 dia tenggelam, benda 2 dia tadi terapung, benda 3 juga terapung, dan benda 4 melayang. Jadi yang sesuai dengan informasi di soal tersebut adalah opsi yang nomor 2 ya. Jadi yang ini, benda 1 tenggelam, kemudian benda 2 terapung ya, hampir berada di atas, dan yang 4 melayang itu ada di tengah-tengah. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Nah, ini ada beberapa fenomena alam yang terjadi. Apakah fenomena ini disebabkan oleh revolusi bumi atau oleh rotasi bumi ya, perlu dilihat. Nah, untuk yang terjadi atau diakibatkan revolusi bumi itu biasanya berhubungan dengan perubahan musim, karena ini pergantiannya tidak cepat ya, tapi berbulan-bulan. Musim hujan atau musim kemarau itu yang terjadi pada Indonesia ya, atau mungkin di bagian bumi yang lain ada musim semi, musim gugur, dan lain sebagainya ya. Nah, ini terjadi perubahan musim itu diakibatkan oleh revolusi bumi, nomor 1. Kemudian kalau nomor 2, pergantian siang dan malam ini lebih diakibatkan oleh rotasi bumi ya, karena pergantiannya hanya beberapa jam. Kemudian nomor 3, perubahan rasi bintang yang tampak di langit ini juga diakibatkan oleh perubahan revolusi bumi ya, karena rasi bintang juga hubungannya dengan benda-benda langit ya, jadi bisa berubah karena
oleh perubahan revolusi bumi. Dan yang keempat, perbedaan lamanya siang dan malam. Nah, ini juga sama ya, oleh revolusi bumi. Sedangkan yang kelima, gerak benda langit dari timur ke barat, ini lebih karena rotasi bumi. Jadi untuk soal ini yang tepat adalah 1, 3, dan 4. Nomor 5 ini tentang asam, yang ditanyakan mana yang larutan bersifat basa. Di sini bisa kita lihat pada tabel ya. Larutan Q dari perubahan warna lakmusnya tetap biru, lakmus merah tetap merah. Jadi tidak ada perubahan, maka ini sifatnya netral, dia termasuk biasanya garam ya untuk larutan Q. Sedangkan untuk R bisa dilihat perubahan warna lakmus birunya tetap biru, lakmus merah menjadi biru. Nah, ini biasanya terjadi pada larutan bersifat basa. S juga sama ya, lakmus birunya tetap biru, lakmus merahnya menjadi biru. Nah, ini juga perubahan yang biasanya terjadi pada larutan yang bersifat basa. Sedangkan untuk T dan U, perubahan warna lakmus birunya menjadi merah dan lakmus merahnya tetap merah. Ini biasanya terjadi pada larutan yang bersifat asam. Sehingga untuk larutan yang basa sesuai dengan larutan QRSTU adalah R dan S ya. Karena perubahan warna lakmusnya, yang lakmus biru tetap biru, lakmus merah menjadi biru. Nah, ini pembahasannya kurang lebih seperti ini ya. Bisa dibaca kembali. Kita lanjut ke nomor 6, ini tentang zat atau unsur ya, lebih tepatnya mana yang lambang unsur, nama kimia, dan nama si unsurnya yang paling tepat. Nah, kalau di sini ada beberapa yang belum tepat gitu ya. Bisa kita amati satu-satu. Untuk besi, nama kimianya ferum ya, dengan lambang unsur Fe, betul. Kemudian arang ini nama kimia lainnya juga sebut karbon. Lambang unsurnya harusnya bukan K ya, karena K untuk kalium. Untuk karbon ini lambang unsurnya C. Ya, nomor 2 salah ya. Kemudian nomor 3 perak, ini nama kimianya argentum dengan lambang unsur Ag, betul. Nomor 4 nitrogen, nama kimianya nitrogen, lambang unsurnya harusnya N ya, kalau Ni untuk nikel. Dan nomor 5 tembaga, nama kimianya kuprum dan lambang unsurnya Cu, tepat ya. Jadi untuk nama-nama kimia dan lambang atom yang benar pada soal ini adalah 1, 3, dan 5. Jadi nomor 2 dan nomor 4 kurang tepat di lambang unsurnya. Kurang lebih seperti ini untuk penjelasan di nama kimia dan lambang unsur dari unsur tersebut. Kita lanjut. Soal berikutnya ini tentang penggunaan mikroskop. Nah, pada gambar tersebut yang paling tepat itu ya, ada posisi di preparat kemudian mengarah ke lubang. Itu gunanya untuk mendapatkan objek yang tepat untuk diamati, karena berhubungan dengan cahaya yang masuk juga ya dari lensa. Ada yang dari lensa di bawahnya dari cermin, supaya cahaya bisa masuk, kemudian benda tersebut bisa terlihat di lensa. Seperti itu. Kemudian soal berikutnya, pada ciri-ciri yang dilakukan oleh makhluk hidup, nomor 1, 2, dan 3 adalah apa? Yang jelas nomor 1 ini hewan-hewan sedang makan ya, artinya membutuhkan nutrisi untuk hidupnya hewan tersebut supaya bisa melangsungkan kehidupannya. Nomor 2 ini adalah teknik perkembangbiakan secara vegetatif buatan ya, dimana ini contohnya adalah stek batang. Jadi dipotong batangnya kemudian ditanam dan bisa tumbuh menjadi individu yang baru. Ini contohnya pada tanaman singkong ya, atau ketela pohon. Sedangkan nomor ketiga ini adalah si tumbuhan tersebut merespon sentuhan dari tangan di situ, sehingga tumbuhan ini bergerak.
seperti itu. Jadi untuk yang paling tepat atau dari gambar tersebut adalah memerlukan nutrisi, berkembang biak, dan bergerak. Soal berikutnya dari gambar jaring-jaring makanan ya. Mana hama tanaman yang dapat diberantas karena tidak mempengaruhi keadaan hewan lain. Nih, hama yang berkaitan dengan hama di sini bisa kita lihat yang hama tanaman ya. Jadi langsung ke konsumen yang pertama yang langsung memakan tumbuhan. Di antaranya ada belalang, burung pemakan biji, ada tikus dan kelinci. Nah, yang bisa mempengaruhi atau yang tidak mempengaruhi keadaan hewan lain pada ekosistem ini salah satunya ada pada tikus ya. Ini jelas tikus ini sebagai hama karena memang walaupun tikus dimakan oleh rubah, tapi rubah juga ada pilihan makan yang lain yaitu kelinci. Jadi kalau tikus diberantas maka tidak akan mempengaruhi hidup si rubah. Kalau kelinci tidak diberantas ya karena itu bukan hama ya. Tapi kelinci memang makan tumbuhan, cuman biasanya sebagai hewan-hewan yang dipelihara juga ya. Ini bukan termasuk hama. Terus hewan yang lain yang sebagai hama ini bisa mempengaruhi atau tidak mempengaruhi keadaan hewan lain adalah burung pemakan biji ya. Walaupun dia dimakan ular, tapi ular masih bisa makan hewan yang lainnya, diantaranya laba-laba. Sedangkan kalau belalang berantas maka akan mempengaruhi hidup laba-laba dan juga bisa mempengaruhi hidup ular sampai ke elang. Tapi kalau diberantas burung pemakan biji ini tidak akan terlalu berpengaruh ya pada hewan yang lain, sehingga di gambar ini hama tanaman yang dapat diberantas dan tidak mempengaruhi keadaan hewan lain adalah tikus dan burung pemakan biji-bijian. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir di soal PG ini. Lihat di gambar, wah ini banyak sekali sampah yang ada di lautan ya. Luar biasa sekali timbunan sampah yang dihasilkan oleh konsumsi manusia setiap hari. Ada botol-botol, plastik dan lain sebagainya. Maka jika sampahnya ini didaur ulang, apa yang menjadi dampak dari usaha pelestarian lingkungan ini ya jika didaur ulang sampah plastiknya? Jawaban yang paling tepat ini adalah bisa mengurangi bahan plastik di permukaan tanah ya, seperti itu, atau di laut tersebut. Dan soal yang terakhir, esai bagaimana cara memisahkan campuran garam dan pasir. Pastinya untuk memisahkan campuran garam dan pasir ini menggunakan dua teknik pemisahan campuran, yaitu filtrasi dan kristalisasi. Kenapa harus filtrasi dan kristalisasi? Karena garam dan pasir ini memang ukuran partikelnya hampir sama ya, walaupun ya pasir lebih besar biasanya. Cuman ada juga pasir yang ukuran partikelnya sama dengan garam. Jadi tidak bisa langsung dipisahkan dengan cara penyaringan ya. Maka campuran garam dan pasir ini harus dilarutkan dulu dengan air. Kenapa? Supaya si garamnya ini bisa larut, karena kalau dia larut maka ukuran partikelnya bisa lebih kecil ya. Sedangkan pasir biasanya hanya beberapa yang terlarutnya dan ukuran partikelnya masih besar juga ketika dilarutkan dalam air ya. Karena memang pasir ini cenderung tidak larut di air. Nah, kemudian setelah dicampurkan dengan air, jadi campuran air, garam dan pasir menjadi larutan, dipisahkan dengan penyaringan menggunakan kertas saring. Biasanya pasir-pasir ini akan tertahan ya akan tertahan oleh kertas saring karena ukuran partikelnya masih besar dibandingkan dengan garam yang terlarut di dalam air, sehingga ketika dipisahkan yang terpisah di sini air, garamnya dan pasirnya tertahan di kertas saring, sehingga diperoleh filtrat berupa larutan garam dan residunya yang pasir tadi.
Nah, setelah proses ini dilanjutkan dengan karena kita perlu garam yang dalam bentuk padatan ya, karena di awal tadi garam bentuk padatan dan pasir juga bentuk padatan. Di filtrat hasil penyaringan tadi diperoleh larutan garam yang warnanya bening pastinya ya, atau tak larutan tidak berwarna. Proses selanjutnya adalah kristalisasi. Maksudnya di sini adalah memisahkan antara air dengan garam dengan cara pemanasan. Jadi untuk air garam ini dipanaskan dulu sampai pada titik didihnya dan airnya bisa menguap, airnya terpisah dan garamnya tertinggal karena perbedaan titik didih antara air dengan garam. Jadi kalau garam masih memerlukan suhu yang lebih tinggi dibandingkan air ya. Air kurang lebih antara 90 sampai 100 derajat ya untuk dia bisa menguap, sedangkan garam lebih besar dari itu ketika menguap. Sehingga dengan pemanasan beberapa menit insya Allah ya nanti airnya dia bisa menguap dan hilang dan diperoleh garam yang berupa padatan di sekitar cawan penguap. Itu saja baik anak-anak untuk pembahasan latihan soal ujian sekolah yang pertama Mapel IPA ini ya. Mudah-mudahan kalian paham dengan pembahasan ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.